Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar basic atau dasar dari analisis regresi ya. Nah, agar kalian lebih mudah untuk mempelajari analisis regresi ini, silahkan kalian membuka website dengan alamat berikut ya, di stats.idre.ucla.edu/data/output/regression strip analysis. Jadi di sini ada beberapa latihan dan contoh soal yang bisa kalian ikuti menggunakan perangkat lunak Stata ya, Stata berapapun ya yang kalian miliki. Ya, saya nanti pakai Stata 14, kalau kalian mau pakai Stata 13, 15, 16 atau bahkan mungkin 17 dipersilahkan. Tapi kalau Stata di bawah versi 13 kelihatannya nanti akan banyak perbedaan. Ini kita akan mencoba untuk melakukan replikasi dan juga mencoba untuk bagaimana memahami website ini ya, sumber ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan laptop kalian yang ada statanya itu terhubung dengan internet, karena data yang akan digunakan di contoh di website ini adalah data yang bisa kalian unduh atau bisa kalian langsung download dan gunakan langsung di Stata ya. Jadi tidak perlu di-download dulu kemudian dibuka di Stata, nggak perlu, tapi langsung saja komen yang dicetak tebal ini kalian copy dan kalian masukkan ke Stata seperti ini ya. Punya saya terhubung dengan internet. Nah, kalau sudah, dia akan terupload ya datanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar melakukan yang namanya regresi. Jadi kalau kalian saat ini sedang menempuh mata kuliah Ekonometrika 1, ya pastikan kalian sudah memahami dulu basic-basic teori mengenai regresi OLS atau Ordinary Least Square. Jadi di video kali ini saya tidak akan membahas terlalu detail dan mendalam apa itu regresi, apa itu asumsi klasik dan seterusnya. Kita hanya akan praktek untuk melakukan regresi dan kemudian membaca hasil outputnya. Oke. Nah, di dataset yang kita miliki sekarang ada 200 observasi. Oke, yang seperti yang kalian lihat di sini. Dan ada 11 variabel. Jadi 200 observasi dan 11 variabel. Kemudian kita akan melakukan regresi untuk 4 variabel, yaitu science, math, female, social science, dan read. Jadi kita ingin mengetahui atau model umumnya adalah apakah ada pengaruh ya di nilai matematika, kemudian jenis kelamin, nilai IPS, dan nilai kemampuan membaca terhadap kemampuan atau nilai di mata pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Apakah, atau dengan kata lain, apakah nilai pengetahuan alam ini dipengaruhi oleh 4 variabel independen ini baik secara individual maupun secara model. Itu yang akan kita buktikan. Ya, kita tinggal copy saja komen ini ya, seperti ini. Dan hasilnya tentu saja nanti akan keluar persis sama seperti yang ada di website. Nah, perhatikan di sini ketika kalian memiliki window output yang terlalu kecil seperti ini, biasanya tabel yang panjang tidak akan langsung keluar semuanya. Jadi harus kalian klik more seperti ini. More dan seterusnya sampai terlihat atau bisa dimuat semuanya ya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu kalian bisa ketik set more of seperti ini. Sehingga tadi kejadian yang seperti tadi tidak akan terulang. Ya, misalnya kita ulangi lagi saja komen regressnya. Oke. Nah, set more of-nya sudah nggak ada. Jadi sekali hit langsung keluar langsung keluar hasil outputnya. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari tabel output regresi OLS ini ya. Yang pertama di bagian ini ya, ada source, ada SS, ada DF, ada MS. Nah, apa itu source, SS, DF, dan MS? Kita perhatikan di website ya. Kita sebut tabel yang ini ya di bagian pojok kiri atas ini sebagai tabel ANOVA atau ANOVA table. Di sini sudah ada keterangannya ya, misalnya source, di situ ada huruf A di sana yang bersumber dari
source. Jadi source ini terdiri dari model dan residual. Apa ini? Ini adalah sumber dari variance, yaitu kita punya variance dari model, ada variance residual, dan variance dari nilai totalnya. Nah, total variance ini ya terdiri dari dua model ini ya. Oke. Jadi kalau ini ditambah ini ketemu ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total variance itu dipecah menjadi variance yang dijelaskan, can be explained by independent variables atau model. Jadi ini adalah variance yang dihasilkan dari model yang kita buat, yaitu model ini. Ya. Sedangkan variance yang selanjutnya atau variance residual adalah variance yang dihasilkan dari selain model atau tidak dijelaskan oleh variabel independennya. Ya, kita sering ini menyebutnya dengan residual atau error. Jadi kalau kalian belajar ekonometrika 1, biasanya di model itu ada komponen error. Nah, kalau sudah digunakan datanya dan kita melakukan regresi OLS, nah kita seringkali menyebutnya dengan residual kan, atau beberapa orang juga masih menyebutnya dengan error. Nah, perhatikan bahwa sum of squares ya dari model dan residual itu akan menjadi total variance. Ya, ini saya kira mudah. Kemudian di sini ada SS. SS itu apa? Ini adalah sum of square. Jadi ini nilainya ya. Nilainya. Jadi nilai dari sum of square dari model, dan ada sum of square dari residual, dan kemudian ada sum of square total. Ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian di sini ada degree of freedom. Degree of freedom yang terkait dengan sumber dari variance tersebut. Ya, jadi total variance punya n-1 degree of freedom. Artinya kalau n itu adalah observasi, maka n-1 berarti observasi dikurangi 1. Jadi ada 199. Ya, perhatikan di sini. DF-nya ada 199 keseluruhan ya, degree of freedom-nya. Sedangkan yang ini apa Pak? Yang ini adalah degree of freedom dari model. Nah, perhatikan di model kita punya 4 variabel independen. Jadi variabel yang pertama disebutkan setelah comment regress itu variabel dependent. Nah, setelah variabel dependent adalah variabel independen yang kita gunakan. Ada 4 di sana. So, untuk model kita memiliki 4 degree of freedom yang menunjukkan bahwa ada 4 variabel independen di sana. Oke. Nah, di sini di residual ya tinggal dikurangi total, dikurangi variabel degree of freedom dari model, ketemulah 195. Kemudian MS ini apa? MS itu adalah mean of squares ya. Jadi berasal dari sum of square SS dibagi dengan DF-nya, degree of freedom-nya. Jadi MS ini dihitung atau kita harus hitung atau strata yang menghitungnya agar bisa menghasilkan atau menghitung F ratio. F ratio adalah mean square model dibagi dengan mean square residual. Mean square model dibagi dengan mean square residual. Nanti ketemu nilai F ratio-nya. Nah, kita coba ya. Model dibagi dengan residual. Jadi strata juga bisa difungsikan sebagai kalkulator sebagaimana kalian punya kalkulator, cuma cara melakukannya berbeda. Ya, kita akan bagi dengan residualnya. Temulah 0,957. Ini rasio F-nya ya. Kemudian kita bisa masuk ke bagian selanjutnya, yaitu overall model fit. Jadi sebagus apa model kita dalam memprediksi
pengaruh terhadap nilai IPA dari 4 variabel tersebut. Ya, di sini ada informasi nilai observasi atau jumlah observasi. Kemudian di sini ada nilai F-nya. Ya, kalian bisa tadi saya salah melakukan ini ya. Yang harusnya dibagi itu ini. Nah, model dibagi dengan residual. Oke, ketemunya berapa? 46,69 di sini ya, tuh. Nih. Kemudian di sini ada informasi lagi mengenai F. Ya, ini adalah nilai F-nya atau F statistiknya. Yang perlu kalian lihat sebenarnya di sini ya, probability lebih besar daripada F. Ini adalah nilai p-value dari F statistics. Artinya adalah jika nilai ini kurang dari nilai patokan alfanya, ya kita bisa menggunakan alfa 5% atau 0,05. Artinya kita bisa mengatakan bahwa group of variables, ya misalnya tadi 4 independent variable yang kita miliki, dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi variasi dari nilai ilmu pengetahuan alam atau nilai IPA-nya. Sebaliknya, jika nilai p-value, nilai yang ini lebih daripada 0,05, kita bisa mengatakan bahwa sekelompok variabel independen yang ada di dalam model kita tidak bisa secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dependent variable, yaitu nilai IPA-nya, dengan independent variables yang kita tadi gunakan. Jadi nilai F statistik seringkali kita sebut sebagai overall significance test. Artinya kita menguji apakah seluruh variabel di dalam model kita itu bisa atau memiliki kemampuan secara statistik ya yang signifikan untuk memprediksi variasi dari nilai variabel dependennya. Oke, itu maknanya seperti itu. Kemudian R squared ini adalah parameter yang menunjukkan seberapa baik ya model itu memprediksi variasi daripada dependent variable. Jadi kalau ada nilai R square sebesar 0,48, artinya model yang kita miliki itu mampu menjelaskan variasi di skor nilai IPA sebesar 48,92%. Oke. Jadi variasi di nilai IPA, di nilai dependent variabelnya bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang ada di dalam model dengan skor atau kemampuan sebesar 48,92%. Jadi yang sisanya 51% itu tidak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen di dalam model. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa nilai R square ini akan terus naik kalau kalian menambahkan variabel independen. Jadi relatif ini sebenarnya bukan ukuran yang tepat untuk menggunakan R square ya, ketika kalian mencoba menambah variabel independen. Nah, ukuran yang lebih tepat adalah adjusted R square. Oke, adjusted R square ya, kalau memang ada tambahan variabel independen yang kalian masukkan ke dalam model, tidak serta-merta nilai adjusted R square-nya akan naik dengan signifikan. Jadi kalau ada variabel independen baru ditambahkan ke dalam model dan ternyata independen variabel tersebut tidak memiliki kekuatan atau kemampuan prediksi yang bagus, maka nilai adjusted R square-nya hanya akan terkoreksi naik sedikit. Bahkan di sini dalam kasus ini adjusted R square-nya itu lebih rendah daripada nilai R square-nya. Yang terakhir adalah root MSE atau akar dari mean square of error yang sebesar 7,1482. Apa ini? Ini adalah standar deviasi dari error term. Ya, standar deviasi dari error term.
Kalau error termnya standar deviasinya lebih kecil, ketika kalian misalnya menambah jumlah observasinya, ya berarti kemampuan prediksinya semakin bagus. Oke, kita akan masuk ke bagian yang paling penting di analisis regresi, yaitu di bagian ini. Nah, ini tabel output regresi yang nanti kalian akan gunakan ketika kalian akan melakukan analisis menggunakan regresi OLS. Yang pertama adalah kita punya yang namanya daftar variabel independen dan konstantanya. Ya, ketika kalian belajar ekonometrika 1, biasanya konstanta dilambangkan dengan alfa. Sedangkan yang ini, math, female, social science, ini adalah variabel independennya, dan ini nilai koefisiennya sering kita sebut sebagai beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Sedangkan yang konstanta di beberapa buku ekonometrika menggunakan simbol alfa atau beta 0, ya. Jadi ini konstanta. Sedangkan yang ini adalah koefisien dari setiap variabel independen yang kita miliki. Ya, misalnya ini ada model, ya, Y predicted, atau biasanya kita simbolkan dengan Y hat, ya, ada Y, ada topinya. Modelnya seperti ini, dan ketika kita jalankan menggunakan stata dengan data yang ada, hasil OLS regressionnya seperti ini. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah koefisien, standard error, kemudian nilai T statistiknya, kemudian ini adalah nilai P value-nya, dan ini adalah confidence interval dengan rentang 95%. Nah, kita akan kulik satu persatu apa maksud dari koefisien, standar error, dan seterusnya, ya. Yang pertama kita akan masuk ke koefisien terlebih dahulu. Penjelasannya ada di sini. Ya, koefisien. Ya, koefisien adalah nilai persamaan regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen ketika variabel independennya berubah nilainya. Oke, misalnya kita tahu bahwa nilai koefisien untuk nilai matematika adalah 0,3893 dan seterusnya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam model seperti ini, ya. Nah, nilai estimasi ini memberitahukan kita adanya hubungan antara variabel-variabel independen dengan dependen variabelnya. Ya, jadi nilai estimate ini, jadi kita sebutnya estimate atau perkiraan, akan memberitahukan kepada kita berapa sih kenaikan di nilai variabel dependennya atau nilai sainsnya jika ada kenaikan sebesar 1 unit di salah satu variabel independennya. Oke. Misal, ya. Di sini kita punya skor atau nilai koefisien untuk variabel math atau nilai matematikanya adalah 0,38. Artinya, ketika nilai matematikanya secara rata-rata naik sebesar 1 unit, ya, maka nilai IPA-nya akan naik sebesar 1 kali 0,389 unit. Jadi skornya, kalau misalnya nilai matematikanya 60 misalnya, maka skor ketika naik menjadi 61, maka skor IPA-nya akan naik sebesar berapa? 1 kali 0,38. Artinya skornya akan naik 38 poin. Ya, lebih tinggi ketika nilainya matematika naik 1 poin, ya, 1 unit dari 60 menjadi 61 misalnya. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Ya, atau ya dengan kalian ketika ada kenaikan skor matematika sebesar 1 poin, ya, skor IPA-nya itu akan naik, ya, diprediksi naik atau lebih tinggi sebesar 0,3893 poin dan seterusnya. Nah, perhatikan juga di sini ada satu variabel yang unik, ya, ada variabel female di sini. Variabel female ini adalah variabel dummy.
variabel dummy ini berisi informasi bahwa ada dua jenis kelamin ya, atau gender di dataset kita cek aja. Ya, perhatikan di sini female, ada pria dan ada wanita. Ya, cuman ini sudah diganti menjadi variabel dummy. Kalau male nilainya 0, kalau female nilainya 1. Jadi perhatikan, kalau female nilainya 1, kalau male nilainya 0. Nah, cara mengartikannya agak sedikit berbeda dengan dua variabel atau tiga variabel independen yang lainnya yang merupakan variabel continuous ya, yaitu math, social science, dan read. Kalau yang female kita perhatikan dulu ya, nilai koefisiennya negatif. Kita tahu bahwa skor untuk variabel female yang bernilai 1 artinya jenis kelaminnya adalah cewek. Sehingga ketika nilai ininya 1 ya, female 1, jadi kita kalikan negatif 2,0097 dikalikan 1 jika variabel female-nya perempuan yang nilainya 1 ya. Di mana? Ini ya. Nilainya 1 tuh. So, kalau ini perempuan, maka nilai IPA-nya itu relatif akan lebih rendah sebesar negatif 2,009 dibandingkan apabila apabila jenis kelaminnya laki-laki. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa nilai IPA untuk jenis kelamin atau siswa yang berjenis kelamin perempuan itu lebih rendah 2,009 dibandingkan siswa laki-laki. Ya, nih. Jadi untuk siswa perempuan ya, prediksi skor untuk sainsnya akan 2 poin lebih rendah daripada nilai yang laki-laki. Itu terjemahannya. Kemudian di selanjutnya ada standard error. Ya, apa itu maksudnya dari standard error? Ini adalah standard error yang berasosiasi dengan koefisien. Jadi koefisien dari standard error. Jadi standard error ini digunakan untuk menguji apakah parameter tertentu ya, parameter maksudnya koefisien tersebut signifikan berbeda dari 0 atau tidak. Dividing the parameter estimate by the standard. Jadi nilai standard error ini dibagi nilai koefisien, dia akan menghasilkan nilai T. Ya, kita perhatikan ya, di sini kita akan bagi standard error display dibagi dengan nilai koefisiennya. Kita akan mendapatkan nilai T 0,19. Sorry. Oke, kebalik ya. Ini dibagi dengan ini. Ya, ketemu 5,25. Sama di sini ya, 5,25. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nilai T statistik, kalian bandingkan itu dengan nilai T table-nya ya, biasanya besarnya 1,97 patokannya plus minus. Oke, jadi 5,25 T statistik ini kita bandingkan dengan nilai T table-nya. Cara melakukan atau mendapatkan T table-nya adalah kalian ketik seperti ini ya, display critical T value dalam tanda kutip INV detail ya. 172 ini adalah seharusnya ini 199 ya. Didapat dari ini nilai DF-nya. Koma kemudian diikuti dengan nilai alfanya dibagi 2 karena kita akan menggunakan two-tailed test. Jadi 0,05 dibagi 2 akan ketemu 0,025. Kita dapatkan nilai 1,97. Jika nilai T-nya T statistik di sini itu lebih besar, ini harus absolut ya, nilai absolut dari T-nya lebih besar dari 1,97 yang ini,
kita bisa mengatakan bahwa kita akan menolak atau reject H0. H0 artinya apa? Reject H0 artinya nilai koefisien ini berbeda dari 0. Apa itu maksudnya berbeda dari 0? Berarti ada pengaruh nilai atau variasi di nilai matematika terhadap nilai variabel independennya, dalam hal ini adalah nilai IPA-nya. Jadi singkat kata, kita bisa mengatakan bahwa secara statistik kita bisa membuktikan bahwa ada pengaruh nilai matematika terhadap nilai IPA-nya. Dari mana kita tahu? Ya dari nilai T-nya ini. Ya, kita menyimpulkan bahwa nilai T-nya absolut lebih dari 1,97. Sehingga kita bisa menolak H0. Itu kriteria bagaimana kita melakukan justifikasi secara statistik apakah nilai koefisien ini berbeda dari 0 atau tidak. Selain menggunakan nilai T, kita juga bisa menggunakan nilai p-value ya. P lebih besar daripada absolut T. Ya, ini p-value. Kesimpulannya juga harusnya konsisten sama. Kalau nilai p-value-nya kurang daripada nilai alfanya, berarti kita juga bisa menolak H0. Jadi kalau nilai p-value-nya kurang daripada nilai alfa 0,05, maka kita bisa menolak H0. Dan kriteria yang ketiga adalah nilai confidence interval. Nah, ini agak lebih mudah sebenarnya. Kalau kalian susah cari pembanding T atau kalian nggak hafal atau terlalu bingung menggunakan kriteria p-value, kalian bisa gunakan yang 95% confidence interval. Dan ini hanya berlaku untuk 95% confidence interval. Kalian tinggal lihat dua angka ini. Kalau dua angka ini yang di sebelah kiri dan sebelah kanan tandanya sama, ini sama-sama positif, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada pengaruh nilai matematika terhadap nilai IPA-nya sebesar 0,389. Tapi kalau tandanya berbeda, misalnya di variabel female seperti ini, kita akan menyimpulkan bahwa ini nggak ada pengaruhnya di level atau nilai alpha 5% atau 95% confidence interval. Dan ini konsisten dengan nilai p-value-nya yang lebih dari nilai alfanya dan nilai t-nya yang sama dengan 1,97. Oke, begitu juga dengan variabel social science atau nilai untuk mata pelajaran IPS. Ini juga nggak signifikan ya, berbeda dari 0. Kita lihat t-nya kurang dari 1,97, p-value-nya lebih besar dari alfanya, dan tanda dua angka di 95% confidence intervalnya ini berbeda. Untuk read ya, t-nya lebih dari 1,97, p-value-nya kurang dari nilai alfa, dan dua angka di 95% confidence interval juga tandanya sama. So overall kalian mau menggunakan T, P atau 95% confidence interval sama saja, harus konsisten jawabannya. Kalau dengan menggunakan T kesimpulannya adalah ini signifikan berbeda dari 0, berarti menggunakan kriteria yang lain juga kesimpulannya akan sama. Oke, demikian cara kita menginterpretasikan hasil regresi ya sederhana menggunakan OLS. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.